Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi sidni ilma, warzuqni fahman. Amin. Sistem gerak manusia bagian keempat. Kita ketahui bahwa tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia itu sangat keras serta tidak dapat dibengkokkan. Namun, manusia dapat melakukan berbagai gerakan. Hal tersebut terjadi karena pada penyusun sistem gerak kita itu terdapat yang namanya sendi. Sendi ini adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang-tulang pada tubuh kita dapat digerakkan. Secara umum, sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak atau sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan. Berdasarkan banyak atau sedikitnya gerakan yang dilakukan, sendi secara umum dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, sendi sinartrosis atau yang dikenal dengan sendi mati. Pada sendi ini, tulang kita tidak dapat digerakkan sama sekali. Contohnya adalah sendi yang terdapat pada tulang tengkorak kita. Yang kedua, sendi ampiartrosis. Pada sendi ini, kita dapat menggerakkan sedikit, namun pergerakannya terbatas. Misalnya, sendi antar ruas tulang belakang. Yang ketiga, sendi diartrosis atau dikenal dengan sendi gerak. Pada sendi ini, kita dapat menggerakkannya dengan bebas. Misalnya adalah sendi peluru dan sendi engsel. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis sendi diartrosis atau sendi gerak. Yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai ujung bulat yang masuk ke ujung lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dengan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dengan tulang paha. Adanya sendi ini membuat kita bisa melakukan gerakan ke segala arah. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, seperti engsel pintu ataupun engsel jendela. Contohnya adalah sendi-sendi pada siku dan lutut kita. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga adalah sendi putar. Pada sendi ini, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain itu berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher kita. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Yang keempat adalah sendi pelana, pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kita ke dua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh dari sendi ini adalah sendi yang terdapat pada pangkal ibu jari kita. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah sendi geser. Sendi ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar.
Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Sendi geser ini juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki, serta di antara tulang belakang. Tahukah kamu bahwa pertemuan antara dua tulang itu diikat oleh ligamen, sehingga sendi tidak dapat terlepas. Selain itu, ligamen juga berfungsi agar sendi kita itu dapat bergerak dengan fleksibel. Ligamen itu adalah jaringan yang berbentuk pita dan tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang yang satu dengan tulang yang lain pada sendi, seperti pada gambar di samping. Nah, pada sendi diartrosis atau sendi gerak tadi, bagian ujung tulang penyusun sendi itu dilapisi oleh tulang kartilago. Fungsi kartilago ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi benturan atau gesekan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain yang menyusun persendian. Di dalam sendi tersebut itu juga terdapat yang namanya cairan sinovial. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas sendi. Sekarang Ibu akan memberikan tugas terkait dengan materi pembelajaran yang sudah Ibu bahas barusan. Tugasnya adalah, anak-anakku sekalian, buatlah video demonstrasi yang menunjukkan letak-letak dari kelima jenis sendi diartrosis yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, tugas videonya ini dapat dikumpulkan paling lambat sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020. Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.